Halo Pak Ges, gitu dong. Halo Pak Gen, kita akan mau minum kopi nama Susu. Kita teman kita, Ya, teman sejati kita. Juga teman-teman ibu, juga teman Nita. Betul tuh. Kita sama-sama bangun tidur Pak Ges. Ya, Iya. kita sama-sama bangun tidur. Maka kita akan meminumkan kopi ini. tos dulu, tos dulu. Wih, mantap. Mantap. Ah, mantap Pak. Mantap Pak. Wah, terbaik. 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 Oke Pak Ges, Oke Pak Gen. di video ini tentang cara memelihara botia yang baik dan benar, atau tips untuk memelihara botia biar tidak mati atau bertahan terus, biar sehat intinya. Jahat. Oke, langsung saja simak videonya. Minat video nah. Mantap. Mantap. Oke, langsung aja Pak Ges tak kasih tahu tips dan cara-caranya ya. Pertama-tama itu mengenal sifat botia yang dewasa dulu Pak Ges. Ini kan khusus botia dewasa. Kalau botia kecil sih sebenarnya sama sih. Tapi kan kalau botia kecil lebih cepat makan. Lebih cepat makan. Kalau ukuran 5 cm, 3 cm itu cepet banget makannya. Tapi kalau botia besar itu lambat. Kenapa? Karena tangkapan alam kalau yang besar-besar. Kecil pun tangkapan alam juga, tapi kan tingkat kesetresannya lebih kecil daripada yang besar. Sifat botia adalah dia pemalu. Bukannya pemalu sih. Sebenarnya ini ikan habitatnya malam hari Pak Guys. Jadi seneng yang gelap-gelapan, yang romantis-romantis, itu paling seneng. Makanya kalau kena lampu atau kena cahaya itu rata-rata pada gelubukan gitu loh. Iya, melayu rono rene gitu. Misalnya kalau dikasih penutup pelindung apa kayak pralon, pasti langsung ngumpet dia. Misalnya ada tempat untuk ngumpet, pasti langsung ngumpet. Terus kalau ditinggalin sama yang punya atau merasa sepi, baru dia keluar lagi. Sifatnya itu. Terus dia ada lendirnya. Misalnya kalau stres, pasti lendirnya keluar. Misalnya dipegang itu lengket-lengket. Jadi misalnya teman-teman baru beli ikan botia yang besar, itu caranya adalah misalnya miara botia nih, baru datang botianya, otomatis pasti akan stres, pasti mengeluarkan lendir. Jadi caranya airnya jangan tinggi-tinggi kayak gitu, airnya jangan tinggi-tinggi kayak gini aja. Terus filternya jangan sampai ke lantai. Ingat, jangan sampai ke lantai filternya. Filternya jangan sampai ke lantai. Kenapa? Biar tujuannya adalah misalnya kalau kita ngasih makan, contohnya cacing. Ini kemarin tak kasih cacing, ini bekas-bekasnya. Cacing kan kadang ada tanah-tanahnya atau pasir-pasirnya dikit itu ya. Ini bekas-bekas cacing kemarin. Jadi kalau misalnya pompa airnya itu kan pompa air tuh, pompa air. Kalau itu untuk gelembung. Jadi kalau pompa airnya ditaruh di dasar, di bawah lantai, di dasar lantai, itu misalnya botianya goyang-goyang, cacingnya geser ke sini, kesedot. Mikirnya yang punya botia, habis cacingnya, mantap. Ternyata kesedot. Yang punya nggak tahu.
Paham Pak guys ya? Tujuannya pompanya di atas ya itu tadi. Terus tujuannya ke atas juga. Misalnya ada lendir-lendir yang berterbangan ke atas itu cepat kesedot. Itu Pak guys. Terus kalau bisa jangan dikasih tempat untuk ngumpet atau tempat untuk berlindung. Biarkan terbiasa melihat orang terus. Yang penting intinya adalah gimana caranya dia makan. Gitu loh Pak guys. Terus apa ya? Tujuannya ngapa nggak dikasih tempat untuk ngumpet atau berlindung? Dia biar sering kena orang. Pompanya kalau bisa yang bagus Pak guys ya. Maksudnya pompanya yang besar, bukan pompa yang kayak gini. Ini kan yang paling kecil ini. Ini akuariumnya ukuran 60 cm, panjangnya 60 cm, lebarnya 50. Airnya segini, tapi botianya banyak, tetap sehat. Tetap sehat, tetap aman, nggak mati. Terkadang orang miara satu persatu mati. Karena apa? Karena lendirnya ngeluarin lendir itu, bagi yang belum paham ya, itu airnya tinggi terus pompanya, walaupun pompanya gede kayak gini tapi daya pompanya kurang maksimal gitu loh Pak guys. Daya pompanya kurang maksimal. Ini yang ukuran panjang 6, perhatikan ya, ini panjang akuariumnya 60 cm, lebarnya 50 cm, tapi airnya dikit. Tapi botianya banyak, muntel-muntel kayak gini. Tapi tetap bertahan dan mau makan. Ini kemarin tak kasih cacing, ini bekas-bekasnya. Intinya kalau miara botia ya itu tadi, pompanya yang gede, pompanya yang bagus gede, itu pompanya itu. Nah, pompanya yang gede itu yang ukuran berapa ya? Yang jelas perbandingannya itu sama ini yang paling kecil, pompa-pompa yang dijual di toko akuarium. Nah, ini yang agak gede. Walaupun terkadang kan kemarin ada temen-temen juga, dia miara botia, akuariumnya panjangnya 1,5 meter. Pompanya udah gede Pak. Tak tanya gitu Pak guys. Oh udah bagus. Bagus, pompanya besar. Airnya tinggi. Terus ada ikan lain. Secara logika misalnya kalau walaupun akuariumnya besar, pompanya besar, kan jaraknya panjang itu Pak guys. Coba lihatin ya. Misalnya ini secara kelogikaan, misalnya panjangnya 1,5 meter, ini anggap aja 2 akuarium ini jadi satu. Anggap aja 2 akuarium ini jadi satu. Pompanya gede sebelah sini. Nyedotnya itu lambat Pak guys. Yang ujung sana misalnya ada botianya ngeluarin lendir, jadi nyedotnya itu lama. Kan bahayanya apa kalau lendir nggak kesedot sama mesin pompa, itu lama-lama akan menjadi racun, bahaya. Kalau misalnya akuariumnya panjang, itu alangkah bijaksananya itu pakai filter 2, sana sini yang gede-gede gitu loh Pak guys. Jadi buat nyedot sana sini udah aman. Intinya botia itu aja. Kalau lendirnya keluar nggak kesedot itu bahaya, bisa jadi racun, terus lama-lama ntar mati. Contohnya keluar lendir kayak gini Pak guys. Ini gelembung ya. Ini kayak busa-busa gitu loh. Ini bekas lendir. Ini bekas lendir tapi udah teratasi karena pompanya. Nah itu lendir itu, nah, pertama kemarin itu kesedot karena pompanya deket ke permukaan. Pokoknya intinya atasin aja gimana caranya lendirnya bisa kesedot. Terus bagi yang botia baru datang, misalnya baru beli botia besar-besar jumbo, kalau bisa nih Pak guys ya, kalau bisa jangan dicampur ikan lain. Kenapa? Karena untuk melatih
ini makan sangat susah. Misalnya ini ada ikan lain ini, misalnya ini ada Oscar atau apa, atau ikan predator yang lain, rata-rata kan buat tengmet ya, botia ya, atau predator inilah, anggap aja itu. Misalnya dikasih cacing plung, yang nyamber ya ikan ini, bukan botia, jadi kalah cepet. Paham Pak guys ya? Misalnya nih kasih cacing plung banyak gitu kan, nah, padahal yang makan ikan selain botia. Terus yang punya botianya bangga, wah udah makan, mantap mas, sip, oke Pak guys, ikannya udah makan. Batuk dulu Pak guys. Padahal yang makan bukan botia. Terus misalnya pompanya di bawah, pompa ini di bawah, ya bisa kesedot juga apanya, cacingnya. Cacing kan gimana? Cacing nggak punya akal apa ya? Oh, ndrosor deket pompa kesedot. Jadi yang makan bukan botia, malah pompanya yang makan. Gitu Pak guys, caranya gitu. Caranya. Pompanya kayak gini, ini padahal akuariumnya ukuran 60 cm panjangnya. Pompanya tapi yang besar kayak gitu loh Pak guys. Nah. Tuh. Gitu. Ini tujuannya untuk gelembung aja, untuk misalnya ada itu kan gelembung sambil nyodok air ya, misalnya ada lendir-lendir yang keluar, lendirnya kan kelihatan itu kayak apa ya, amit ya Pak guys ya, umbel apa gitu loh, terus diserot, ditembak sama situ, kesedot sama ini tuh, jadinya gitu. Makanya ini walaupun kayak gini sempit tempatnya, tapi aman jaya, aman botianya. Ingat kalau misalnya beli botia agak banyak, pengen keren di akuarium banyak, kalau bisa jangan dicampur ikan lain dulu Pak guys. Terus jangan dikasih umpetan atau tempat untuk berlindung atau tempat untuk ngumpet, itu jangan dulu. Soalnya yang pertama itu ngelatih botia untuk makan. Intinya makan dulu, terus stresnya hilang, biar terbiasa ngelihat orang. Tipsnya makan yang untuk pertama kali itu cacing tanah atau cacing sutra. Menurut aku mantep cacing tanah sih Pak guys. Cacing tanah gial, dia nggak sengaja kan, napasnya kan kadang mulutnya ngap gitu loh, mulutnya op, kadang nyenggol cacing tanah itu melebu sendiri, masuk sendiri. Nanti wah enak ini, wah langsung terus dimakan lagi, terus nyari lagi. Contohnya botia kan bibirnya kan agak ke bawah ya, jadi kan kalau renangnya ada cacing, apa ini ya, kok rasanya kok enak-enak gitu, gimana, langsung dimakan. Kalau untuk melatih botia makan, yaitu tadi pompanya jangan di dasar, agak tinggi, terus jangan dikasih umpetan biar sering ngelihat orang. Itu tips miara botia Pak guys, miara botia. Kalau sudah makan, kalau sudah intinya udah makan, kalau botia sudah makan, baru airnya ditinggikan nggak masalah. Terus tingkatkan pompanya Pak guys ya, ingat pompanya tingkatkan, pompa air ditinggikan nggak masalah, terus dicampur ikan lain nggak masalah, kan udah nanti bisa bersaing untuk makan gitu loh. Nah ini udah lucu ini. Oke, gitu aja Pak guys. Semoga tipsnya bermanfaat. Apalagi ya. Terima kasih yang udah nonton. Oke, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.